Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Rawahu Tirmidzi wa Hakim. Alhamdulillah, jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terbaik yang saat ini kita rasakan. Semoga anugerah yang terindah dan yang terbaik ini yang tak terbilang harganya berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan imun, yaitu ketahanan jiwa, ketahanan diri yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak mudah terpapar berbagai virus, baik virus yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat maupun virus yang terkait dengan kesehatan ataupun badan tubuh kita. Maka jamaah rahimakumullah, kesehatan jiwa dan kesehatan mental harus kita jaga. Demikian juga kesehatan jasmani kita rawat sebaik-baiknya agar kita tetap sehat, bugar, dan bisa beribadah dengan fokus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita bersolawat, kita doakan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meneladani akhlaknya, budi pekertinya, kepribadiannya yang luhur, akhlak pribadinya yang menyejukkan, yang mengayomi, yang menenteramkan, yang memberikan rasa optimis setiap jejak langkah dakwahnya, memperbaiki tata kehidupan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang rausan ilmu, orang yang haus akan ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan manusia bisa beradab dan bisa bermartabat. Masyarakat selalu berusaha menciptakan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat. Kedua-duanya harus diraih, kedua-duanya harus diperjuangkan hingga titik darah penghabisan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Melalui mimbar ini khatib berwasiat mengajak diri sendiri dan jamaah rahimakumullah untuk saling berwasiat
tentang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kesuksesan di dunia dan akhirat kecuali atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beriman, keberhasilan disyukuri dengan iman dan amal soleh. Bagi yang kafir, ingkar, munafik, fasik, maksiat, mereka juga mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat yang mereka rasakan tidak membuahkan amal kebaikan, tetapi justru membawa mereka ke jurang kesengsaraan di akhirat karena kemusyrikannya, karena kesirikannya, karena ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik cara untuk memperbaiki kehidupan kita adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci takwa menjadi modal utama untuk mempertanggungjawabkan segala kreativitas, segala keahlian, segala keterampilan, dan segala potensi yang ada yang kita miliki dalam kehidupan ini. Kelak di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali amal ibadah kita yang bisa menolong diri kita, nafsi-nafsi diri sendiri masing-masing. Maka jamaah rahimakumullah, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cara inilah cara yang ampuh untuk menerapi diri kita, untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kita sebagai makhluk pribadi dilahirkan secara sendiri-sendiri dan bergaul di tengah-tengah masyarakat, saling tolong menolong, saling bantu membantu dan saling bahu membau untuk berkolaborasi. Setiap diri bekerja sama dengan yang lain, karena hakikat kehidupan kita adalah sebagai makhluk sosial, makhluk yang senantiasa membutuhkan uluran, pertolongan, bantuan dari yang lain, yaitu dari masyarakat sekitar kita. Maka segala amal yang kita lakukan semuanya dipertanggungjawabkan secara personal diri kita masing-masing. Sekalipun di dunia ini kita bisa saja melakukan kebaikan bersama-sama, tentu kita berjamaah untuk berbuat baik. Tapi kadang-kalanya manusia jatuh ke lembah kenistaan karena perbuatannya menuruti hawa nafsunya. Dia berkolaborasi dengan orang-orang yang mempunyai pikiran dan akal untuk berlaku yang nista, yang maksiat, sehingga dia menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila manusia sudah tercerabut dari akar kerohaniannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang negatif, apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang akan memberikan penderitaan yang panjang, maka dia harus segera bertobat. Kulu bani Adam khota'un wa khairul khota'in at-tawwabun. Setiap manusia, anak keturunan Adam, itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan adalah at-tawwabun, adalah bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia tentu selalu diberi pilihan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Manusia diberikan daya nalar yang mampu membedakan yang baik dan buruk, makhluk yang dapat membedakan antara yang jelek dan yang negatif. Kemampuan nalar manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya, sehingga tercipta dengan sempurna manusia itu fi ahsani taqwim. Sekalipun dalam pandangan manusia yang lain, contohnya ada orang-orang ataupun penyandang disabilitas, tapi bagi Allah itu adalah suatu kesempurnaan yang akan melengkapi dari kehidupan kita untuk saling tolong-menolong, untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan
uluran tangan. Sehingga justru sebaliknya itu akan terjadi suatu upaya untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan peduli, dengan kerelawanan, kedermawanan untuk membantu yang lain. Maka jamaah rahimakumullah, setiap saat potensi diri manusia untuk melakukan kesalahan sangat terbuka. Tidak ada suatu kesalahan kecuali segera memperbaiki dirinya. Sebab akumulasi kesalahan yang tidak diperbaiki akan menjadi masalah besar pada saatnya. Maka ketika seseorang berbuat salah, menyadari dan bermuhasabah atas kesalahannya, lakukan perbaikan, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillahu ghafuran rahima. Barang siapa yang berbuat kejahatan, yadlim nafsahu, menganiaya dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka jamaah rahimakumullah, wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Di ayat yang ke-111 surat An-Nisa, barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jamaah rahimakumullah, segala apa yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita sekalian. Semua kebaikan akan dilipat gandakan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat, hingga tak terhingga balasan yang diberikan. Sebaliknya, kejelekan, kejahatan, kemaksiatan dibalas oleh Allah setimpal dengan kejahatan yang kita lakukan. Maka jamaah rahimakumullah, dalam ayat surat An-Nisa 112, wa may yaksib khati'atan aw ithman summa yarmi bihi bari'an faqad ahmala buhtanan wa ithman mubina. Barang siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Maka tidak elok kalau kita melemparkan kesalahan diri kita sendiri kepada orang lain dan menuduhkannya. Maka kita segera sadar, kita segera memperbaiki diri. Apalagi kita akan menjelang Idul Adha, tentu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan dengan berkorban sebagai satu sarana pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengorbanan kita atau darah daging yang disembelih atau hewan kurban yang kita korbankan itu bukan darah dan daging yang akan sampai kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah keimanan, ketakwaan kita, keikhlasan, ketulusan, bahwa kita tulus untuk berkorban semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu janji Allah akan ada balasan yang lebih baik dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Maka jamaah rahimakumullah, kita senantiasa berikhtiar sebaik-baiknya
agar sisa kehidupan kita bisa maksimal dalam kebaikan. Setiap kita diseru untuk kebaikan, kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Sabiku, dengan cepat, dengan bergegas-gegas untuk menyambutnya, untuk menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa perbuatan-perbuatan yang negatif, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalani sisa kehidupan ini, diberikan kesehatan, dan saudara-saudara kita yang saat ini masih menderita sakit diberikan kesehatan sehingga kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan baik di masa yang akan datang dan untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon pada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur wa yaj'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta watbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar yang kedua ini khatib mengingatkan diri sendiri dan jamaah, marilah kita senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa saja yang kita miliki. Dengan jiwa dan diri kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan semua organ tubuh kita, hati kita, pikiran kita, mata kita, tangan kita, dan semua organ-organ tubuh kita. Dengan aset-aset yang kita miliki, dengan harta, kita bisa tunaikan zakat, kita tunaikan wakaf, kita tunaikan sedekah, infak, dan amal jariah yang lainnya, seperti halnya kita berkurban, menyembelih hewan kurban semampu dan yang sedapat kita lakukan dengan ikhlas, imanan, wahtisaban, iman semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan ibadah dengan harta kita, membayar ongkos untuk naik haji. Semoga bagi yang belum dimudahkan rizkinya, dilapangkan niat dan berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk bisa berangkat untuk menunaikan haji. Untuk sanak saudara kita, handetolan kita, baik yang dekat maupun yang jauh, yang bisa kita silaturahmi, mari kita doakan semoga beliau-beliau yang berangkat menunaikan ibadah haji, semoga diberikan kelancaran dari tanah air sampai di tanah suci, bisa menunaikan rukun wajib dan sunnah haji, sehingga bisa mabrur semua ibadah-ibadah yang dilakukan, kembali ke tanah air dengan sehat, bertemu dengan keluarga, mabrur, laisal jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tiada balasan kecuali
adalah surga yang dinanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jaman maghfura wa tabarrukanna ba'da hadha tabarrukan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwal salaha wa awsadu falaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma arzuq ziyaratal haramain ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamah. Allahumma ja'al hajan maghfura wa sa'yan maghfura wa tijaratan lan tabur ya alim ma bisudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.